Janur Ireng tuh lebih menjawab pertanyaan orang yang mungkin nanti di Seudino yang kayak kok bisa, kok ada, terus oh ini bakal ditontonnya buat target marketnya gimana nih, mungkin bisa menghilangkan rasa-rasa kangen sama kamera gitu. Sembuh nggak tipesnya? Sembuh langsung sembuh, langsung sembuh. Saya mau main di yang SU, saya mau main yang 13 atau 21 gitu. Kok pengen step out from my comfort zone. Waktu ini yang kita pengen nonton nih dulu. Tontonlah film sesuai umurmu. Halo sahabat Sensor Mergi, kita ketemu lagi di Kelas Cinema dan ini adalah edisi spesial JAF Market 2025. Di JAF Market ini, seluruh pihak di ekosistem perfilman Indonesia ada, termasuk tentu saja ada penulis skenario, sutradara, produser, rumah produksinya juga ada di sini sampai ke post pro-nya ya, color grading misalnya, musik scoring dan semua lengkap di sini. Lembaga sensor film tentu saja hadir sebagai perwakilan dari negara untuk ada di ekosistem perfilman Indonesia. Nah, karena itu bintang tamunya juga istimewa. Siapa tamu istimewa kali ini? Halo sahabat Sensor Mandiri, kita ketemu lagi bersama saya Gustavo Lia di Kelas Cinema. Dan hari ini ada pemeran Janur Ireng yang bentar lagi mau tayang tanggal 24 Desember. Yaitu prequel dari Seudino ya. Dan kita tahu bahwa Seudino itu mencapai 4,8 juta penonton. Dan kini harus diteruskan pencapaiannya tentu oleh Janur Ireng. Dan hari ini ada pemeran Della yang juga sebetulnya tampil di Seudino yang sudah tayang ya. Yaitu Giselma. Halo Mbak Gisel. Sel, kalau kita bicara pencapaian dulu, ini jadi beban dong berarti. Iya, karena apalagi kan di film itu kita unexpected banget ya mendapatkan angka segitu. Jadi di sini kita juga berekspektasi semoga bisa melebihi itu ataupun mendapatkan hasil yang baik. Oke, tahun berapa Gisel? Seudino tuh tahun 2023. 2023. Yes. Berarti waktu Gisel usianya 18, 17. 17-an. Oke. Nah ini kan mundur berarti kan? Mundur. Nah, ada kesulitan nggak? Karakternya kan secara usia Gisel sudah bertambah, tapi sebetulnya ini kejadian saat sebelum Seudino kan? Yes. Gimana tuh mengakalinya? Sebenarnya kalau misalkan kesulitannya sendiri itu tuh ada di Della ini kan kalau misalkan di Seudino tuh udah dirasukin. Kita udah melihat Della ini yang udah, aku sih selalu bilang Della ini di sini kita udah tahu, udah ada isinya lah gitu. Tapi kalau misalkan di Janur Ireng ini kan Della ini masih botol kosong yang masih pure, yang belum tahu apa-apa. Terus juga karena kalau berbeda dengan Seudino, keluarga Atmojo ini udah disantet. Tapi kan kalau misalkan di Janur Ireng, kenapa keluarga Atmojo bisa kena santet gitu kan? Makanya mungkin tantangan tersendiri mungkin karena aku juga udah 2 tahun gak syuting, maksudnya perbedaannya GP 2 tahun, jadi harus recall karakter Dellanya lagi, terus juga harus chemistry lagi sama karakter yang lain gitu. Terus juga mengisi kekosongan-kekosongan yang tadinya yang aku udah dapat tapi jadi kayak mencari lagi gitu, lebih ngegali lagi gitu. Kalau dilihat dari besarnya pentingnya hak kehadiran Della dibandingkan dengan yang Seudino di Janur Ireng, besar yang mana? Lebih penting di Seudino sih sebenarnya tuh honest. Karena kan kalau misalkan di Janur Ireng ini dia tuh menceritakan keluarga Kuncoro. Karena dan ada hubungannya dengan keluarga Atmojo yang nantinya di Seudino. Sebenarnya lebih nge-highlight tentang masalah keluarga di keluarga Kuncoro yang ternyata ada berhubungan sama keluarga Atmojo gitu sih. Dan mungkin mostly Della ya dia cuman ada perannya sebagai cucunya Atmojo aja sih kalau di film Janur Ireng ini. Oke. Nah, kalau kita lihat dari cerita di Seudino yang seru banget gitu ya dan menarik banyak perhatian penonton. Kemudian di Janur Ireng dari sisi alur itu bener-bener memang langsung nyambung ke Seudino di endingnya dari si Janur Ireng ini, atau reveal banget apa yang terjadi gitu, apa gimana sih? Mungkin kalau I would say that Janur Ireng tuh lebih
menjawab pertanyaan orang yang mungkin nanti di Seudino yang kayak kok bisa, kok ada, dan kenapa mereka sampai segininya gitu. Dan itu nanti terjawab di Janur Ireng tersendiri. Dan kalau misalkan tadi apa Kak? Kalau misalkan Nyambung banget nyambung banget ya, bisa dibilang nyambung karena Janur Ireng ini kan bisa berdiri sendiri juga kan. Jadi kalau misalkan teman-teman belum nonton Seudino, kalian bisa nonton Janur Ireng dulu baru nonton Seudino, itu juga nggak apa-apa gitu. Oke. Aduh aku belum nonton nih, nggak apa-apa karena kan dia nyambung gitu. Oke. Ini kalau bicara di luar Janur Ireng sebentar ya, kan Giselle tuh termasuk artis yang di usia muda itu sudah berada di dalam lingkungan ekosistem perfilman yang luar biasa gitu. Dan pencapaian di film tuh juga memukau lah gitu. Amin. Mau mundur sedikit, awal mulanya Giselle terjun ke dunia film, boleh nggak cerita? Boleh. Jadi pertama kali aku terjun itu waktu aku kelas 6 SD. Wow. Iya, film pertama aku, debut aku tuh Foxtrot 6, itu aku umur kelas 6. Oke. Dan kalau awal karir di dunia entertainment itu aku dari umur 7 tahun. 7 tahun? Iya, buat iklan pertama gitu-gitu, baru iklan sih aku. Iklan? Iya. Oke. Nah, masuk film berarti dia apa? Diajakin atau emang ikut Iya. casting? Karena aku inget banget, aku lagi sakit tipes, terus aku tuh Agak aneh nih ceritanya. agak aneh tapi unik. Ya, jadi aku lagi sakit, terus dari itu buat mama tuh buat menghibur dan kayak moodnya, aku tuh suka banget sama ngeliat kamera, sesuatu yang berbau kamera, sesuatu yang berbau film tuh. Terapi penyembuhan. Iya, kayak itu penyembuhan gitu, biar kayak semangat lagi nih gitu. Mama nemu casting yang dimana castingnya tuh dari anak iklan sebenarnya, tapi castingnya tuh dibutuhkan anak kecil bisa berbahasa Inggris gitu. Nah, mama mikir kayak yaudah karena aku bisa bahasa Inggris, cuman simply karena iseng kayak kita pengen balikin mood aku dari sakit dan udah lama gak dapet syutingan iklan juga. Jadi mama mikir ya udahlah casting aja, mumpung mungkin bisa menghilingkan rasa-rasa kangen sama kamera gitu. Terus sembuh nggak tipesnya? Sembuh langsung sembuh. Terus ya udah akhirnya keterima film itu dan ternyata dengan line up cast yang besar banget di Foxtrot kan, jadi itu suatu ini sih kayak berkah lah bisa bilang karena buat film pertama. Pengalaman pertama udah sebesar itu gitu ya. Oh, oke. Mama nih jadi ikut membantu manajerin. Manajer. Oke. Sampai sekarang berarti ya. Sekarang. Oke. Apa enaknya di manajerin mama atau pengen ganti aja yang Enaknya bisa curhat mama jadi manajer bisa menempatkan minta gitu duit sih. lebih mudah? Benar. Oke. Nah, kemudian kan perjalanannya panjang tuh Yes. dari mulai kemudian sekarang gitu. Apa yang membedakan awal mulanya dengan yang sekarang? Secara acting, apakah ada perubahan sudut pandang mungkin gitu ya? Banyak banget sih, apalagi kan makin lama sekarang tuh film tuh makin diverse, terus juga jadi beban kita sebagai aktor tuh makin besar gitu. Dan karakter aku kan mungkin kalau anak-anak karakternya juga menyesuaikan umur, dan sekarang umur aku udah 20, udah mau berjalan 20, itu tuh sekarang aku feelingnya karakternya lebih bisa masuk ke umur yang 25, 21 yang bisa, dan bebannya paling karakternya makin banyak yang harus di-resetin, makin banyak harus pelajaran yang harus latihan actingnya gitu. Dari dulu emang aku udah coach acting juga, tapi kalau sekarang aku merasa aku tuh harus butuh banyak latihan yang lebih banyak sih dari sebelum-sebelumnya. Oke, tapi merasa bahwa setiap waktu lebih baik ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Berikutnya berarti pencapaian yang ingin dicapai di dalam dunia perfilman ini, apa yang ingin Pencapaiannya, aku mungkin target pengen genre kali ya, memerankan genre-genre yang, karena kan selama ini orang tanya aku main film horor, hampir mostly film horor, dan mungkin aku pengen step out from my comfort zone, terus maksudnya mendapatkan tawaran film yang kayak romance atau action atau Sudah thriller. Lagi. Lagi. Oke. Tapi kalau romance maksudnya lagi kemarin udah sempet ada gitu, tapi mungkin karena aku bondol kali ya, kayak udah gak horor gitu kali. Tapi maksudnya kalau sekarang sama memerankan karakter peran-peran sih gitu. Kalau misalkan buat kayak target yang penghargaan gitu-gitu, aku lebih kayak itu kan menurut aku itu apresiasi ya. Jadi aku nggak melibatkan itu buat target, tapi aku pengen memerankan banyak karakter, bertemu dengan sutradara-sutradara yang pengen aku mainin. Karena makin kenal ya, berbagai sutradara itu punya karakter sendiri, ciri khas ya. Kayak pengen tahu kerja sama dengan Sama sutradara dia ini kayak gimana apa, gitu. Terus gitu. juga aktor-aktor yang aku dambakan pengen dia kerja sama bareng gitu. Targetnya itu sih sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kuliah di Fakultas Hukum di UI, itu kan pasti juga cukup banyak penyita waktu. Iya. Gimana ngebaginya? Ngebaginya nggak dibagi, Nggak dibagi? disesuaikan. Oh, oke. Sebenarnya tergantung prioritas sih. Maksudnya kalau misalkan
realitinya sih aku selalu ngasih tahu ke orang, maksudnya ke orang film aku tuh kuliah gitu. Kalau emang mau Oh, iya. tertarik sama aku tuh kuliah dan aku punya waktu kayak gini-gini. Bisa Jadi gitu ya? enggak, tapi maksudnya diskusi awal dulu. Jadi kalau misalkan ya emang kalau mereka nggak cocok, paling aku yang mundur gitu. Jadi nggak selalu maksain karena kan prioritas aku sekarang kuliah dan juga lulus baru bisa lanjut lagi lebih rutin kali syutingnya. Kalau sekarang aku syuting pas liburan sih. Jadi kayak kan kalau libur kuliah lumayan ya buat syuting gitu. Lulus berarti 2 tahun lagi? Setahun? Semester 5 sekarang. Jadi Oke, 2 tahun ya? iya Berarti. 1 tahun lah, 1 tahun setengah. Oh iya, 2 tahun semua. Nah, kemudian apakah UI termasuk yang mendukung atau UI mendukung, Mendukung. mendukung, tapi tetap kita harus komitmen sama UI-nya, maksudnya strictly. Mereka tetap maksudnya jadwal ya, tugas harus iya tetap harus all out karena kan balik lagi tujuan awal masuk UI ya buat kuliah Iya, gitu iya, kan. kan sayang banget ya. Iya, jadi ya paling nggak apa-apa sih, misalnya bukannya aku ngerelain kayak oh aku ke UI dulu gitu, tapi kan maksudnya itu kan pilihan balik lagi. Jadi aku sekarang kayak menjalankan aktivitas aku sebagai mahasiswa, tapi kalau liburan tetap mau Bener, berkarya. bener. Berarti kan sebetulnya ini jadi inspirasi juga ya bahwa ketika memang kuliah tetap diseriusin, tidak berarti harus memilih antara acting misalnya Ya. di dunia film atau harus kuliah gitu. Karena kemarin pun aku juga juggling, sempat ada beberapa film yang emang lagi jatuh kuliah gitu. Jadi aku pakai jatah absen sih. Kan jatah absen tuh lumayan ya, dapat 2 gitu setiap matkul. Jadi aku kayak aku syuting pas Bentrok pakai ya? jatah absen itu ya dari sama pas UAS gitu. Aku syuting, jadi aku syuting malam terus paginya langsung UAS gitu. Jadi nyesuaiin aja sih gitu jadwalnya. Oke. Saya mau nanya deh, kan kalau lembaga sensor film kami tuh kerja sesuai dengan undang-undang perfilman ya. Dan klasifikasi usia di Indonesia itu kan ada 4 ya. Betul. Semua umur, 13 plus, 17 plus, 21 plus gitu. Ketika memilih sebuah skenario yang kamu ingin main ikut di film tersebut, kamu juga ikut mempertimbangkan nggak sih? Saya mau main di yang SU, saya mau main yang 13 atau 21 gitu. Jadi pertimbangan nggak sih gitu? Atau nggak terlalu? Aku sebenarnya nggak, aku aware, tapi kayak mungkin kalau sekarang aku tapi jadi tahu oh ini bakal ditontonnya buat target marketnya gimana nih Iya, gitu. iya, Lebih ke menyesuaikan nanti ke depannya Karena karakternya nanti iya, menyesuaikan. iya ya. benar, behavior aku maksudnya ke depannya saat promonya tuh gimana, maksudnya target aku kalau misalkan sekarang Januari kan 17 Tuh. plus ya, berarti aku harus menyesuaikan target market yang aku nggak terlalu promoin ke anak kecil gitu, karena kan ya ini film kalau sama anak kecil harus didampingin sama orang dewasa gitu. Karena film aku, film pertama aku tuh dapat strict Foxtrot 6 itu kok kalau nggak salah 21 plus. Karena kan bener-bener gore banget ya Foxtrot. Terus itu teman-teman aku tuh syutingnya SD. Jadi kayak jadi mostly teman-teman aku yang pengen nonton Yang pengen nonton jadi nggak bisa. Jadi aku, Iya. untungnya kan sekarang udah ada di di OTT. Jadi Ya nggak aku boleh juga kalau mereka masih segitu. enggak, kan sekarang udah 20 udah bisa. Iya, Tapi benar. jadinya ngeliatnya waktu ini yang kita pengen nonton nih dulu gitu. iya, Jadi iya, tetap dan untungnya pihak bioskop sih nggak yang kayak oh boleh gitu. Dia aku benar-benar respect sama lembaga sensor. Ini kami mengapresiasi banget loh kalau sebagai aktor juga ikut mempertimbangkan itu ya. Karena kan pemahaman mengenai klasifikasi usia itu juga penting kan bagi Benar pelaku banget. film ya. Karena balik lagi itu tuh bisa setelah nonton tuh kan maksudnya anak kecil kan nggak punya kayak kompetens buat memikirkan apakah film ini yang apa yang bisa diambil. Iya. Jadi makanya menurut aku tuh kita kenapa harus nonton sesuai umur, karena nggak semua orang bisa mengambil baik buruknya dari sebuah film, padahal filmnya bertujuan baik, tapi kalau misalkan anak kecil yang nonton mereka takutnya niru-niruin hal-hal kayak gitu kan nggak. Yes. Wah, keren banget deh. Oke, Giselle, terima kasih banyak atas waktunya. Januarinya semoga lebih banyak dari Sewu Dino Semoga ya. merasakan kengeriannya dari film Januari yang ini sih gitu. Iya. Kebetulan saya udah nonton, jadi Iya. kan Oh, masuk iya, dulu. lupa nih. Masuk Lagi. dulu kan, Iya, ya ke lembaga sensor. Jadi kayaknya seru banget emang filmnya ya, dan kayaknya salah satu yang wajib ditonton film horornya ya. Watchlist-nya. Oke, good luck ya. Terima kasih banyak Giselle. Nah, sahabat Sensor Mandiri, itu tadi obrolan kami dengan Giselle, salah satu pemeran di Janur Ireng, yaitu Della. Ingat ya, bahwa Della itu udah ada di Sewu Dino, jadi juga boleh nonton Sewu Dinonya kembali untuk tahu seperti apa Della itu ya. Dan kita doakan tentu sukses. Terima kasih, saya Gustavo Lia, kita kembali di kelas berikutnya. Sampai jumpa.